warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan, khususnya Sobat Penggerak. Saya Wenti Utfiatri dari UPTD SD Negeri 1 Kutablang, calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Biren. Jadi pada kesempatan kali ini saya ditemani oleh rekan sejawat dari UPTD SD Negeri 1 Kutablang yang bernama Bu Eka Isra Putri SPD. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan kegiatan pra-observasi mengenai modul 2.3, yaitu coaching dalam supervisi akademik. Baiklah, kita lanjut aja ke percakapan pra-observasi berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar BK? Alhamdulillah baik, Bu Enti. Alhamdulillah, sama-sama baik kita ya. Jadi baik begini Bu Eka. Pada kegiatan kita kali ini adalah kegiatan pra-observasi sebelum melakukan observasi di kelas. Nah, apa tujuan untuk pra-observasi ini adalah pra-observasi merupakan persiapan awal sebelum melakukan pembelajaran di kelas. Nah, jadi tujuannya adalah untuk mengevaluasi dan mengamati bagaimana proses pembelajaran yang dilakukan di dalam kelas. Nah, jadi saya ingin menanyakan beberapa pertanyaan kepada Bu Eka. Nah, yang pertama adalah terkait tentang tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran yang ingin dicapai dalam pembelajaran Eka nanti apa ya? Baik, Bu Enti. Adapun tujuan pembelajaran saya adalah peserta didik dapat memahami permukaan bumi, yaitu daratan dan perairan. Bu Enti. Baik, berarti materinya tentang terkait bentuk bumi, daratan dan perairan. Baik, baik. Nah, kalau untuk area pengembangan, jadi intinya dikembangkan peserta didik itu seperti apa? Di area pengembangan itu, saya ingin mengembangkan mereka dalam aspek pengetahuan dan aspek keterampilan Bu Enti pada materi yang sudah saya sebutkan tadi, yaitu materi permukaan bumi, pada materi daratan dan perairan, gitu Bu Enti. Baik, berarti ingin dikembangkan ya pengetahuan siswa dalam pembelajaran dan keterampilannya, gitu ya. Jadi dalam keterampilan itu akan dilakukan seperti apa ya Bu? Dalam keterampilan itu saya ingin siswa itu belajar secara berdiferensiasi mereka gitu Bu. Berarti nanti ada prosesnya. Ada prosesnya, gitu ya. iya. Jadi siswa akan terlibat aktif dalam proses pembelajaran gitu ya. Iya. Nah, untuk penerapan pembelajaran nanti, untuk model pembelajarannya itu apa yang digunakan ya Bu? Nah, saya akan menggunakan model problem based learning gitu Bu Enti. Iya, PBL ya. PBL, Berarti iya. di dalam model pembelajaran nanti itu ada sintak-sintaknya berarti ya. Betul sekali, Bu. Tentang PBL tadi. Oke, Iya. baik. Kalau begitu, bagaimana Bu penggunaan media pembelajaran nanti gitu? Media yang saya gunakan itu nanti ada tampilan slideshow dari PowerPoint yang sudah saya siapkan, dan video bagaimana tuh bumi, daratan bagaimana, perairannya bagaimana, begitu Bu Wendy. Berarti baik, menarik nih ya. Jadi dari medianya aja sudah beragam ya, ada video gitu ya, ada gambar gitu ya. Nah, baik-baik. Lalu strategi pembelajaran yang diterapkan nanti seperti apa? Strategi yang di sini saya kan tadi udah saya katakan menggunakan pembelajaran berdiferensiasi, di mana nanti berdasarkan kesiapan belajar siswa yang diintegrasikan dengan pembelajaran sosial dan emosionalnya. Di sini siswa akan saya kelompokkan berdasarkan kemampuan Bu Wenty. Nah, keterampilan, keaktifan siswa itu yang lebih diutamakan. Baik, berarti nanti strategi pembelajaran berdiferensiasi dan diintegrasikan oleh sosial dan emosional. Betul, ya. Bu Wendy. Nah, dalam proses keterampilannya aja itu sudah berbeda berarti Bu ya. Iya. Diferensi konten yang aku bilang tadi seperti video atau gambar ya. Iya. Oke, baik. Kira-kira kapan waktu pelaksanaan ini Bu? Hari dan Pelaksanaannya ini akan saya lakukan di hari Rabu.
jam Jam berapa? 1 dan 2 Bu. Ya, jam 1 dan 2. Bagaimana untuk penilaiannya ini Bu? Saya di sini akan menilai penilaian menggunakan penilaian sikap dari siswa Bu Wenti. Keaktifan siswa juga. Berarti untuk penilaiannya ini Ibu secara observasi ya berarti Betul. ya, mengamati Observasi langsung mengamati bagaimana sih sikap peserta didik dalam melaksanakan proses pembelajaran gitu ya. Oke, baik BK, terima kasih atas kesempatan dan waktunya untuk saya observasi. Nah, jadi semoga nanti observasi yang dilakukan berjalan dengan lancar, sesuai dengan harapan dan sesuai dengan tujuan pembelajaran. Kita akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi, yes. Apa kabar nih anak-anak Ibu hari ini? Alhamdulillah sehat luar biasa. Alhamdulillah. Udah pada sarapan ya tadi pagi? Udah. Sudah. Nah, sebelum kita mulai Ibu absen dulu ya. Ya. Nah, gimana tata tertib absennya? Siapa yang Ibu panggil, acungkan tangannya. Oke. Agustina, Elsa, Amira, Hadir. Arsela. Hadir. Alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Siap. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Nah, ayo sebelum kita masuk ke pembelajaran inti kita, mari kita lebih mencintai negeri kita Indonesia. Jadi kita mau 17-an kan? Ya. Nah, ayo kita nyanyikan lagu Hari Merdeka. Tahu Hari Merdeka kan? Yuk, 1, 2, 3. 17 Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, merdeka tetap merdeka, selama hayat masih dikandung badan. Kita tetap setia, Hari ini kita akan mempelajari tentang daratan dan perairan. Nah, tujuan kita belajar daratan perairan itu adalah agar anak-anak semua, kalian semua memahami tentang bentuk permukaan bumi, yaitu daratan dan lautan. Nah, kalian tahu nggak daratan itu yang mana? Nah, tahu yang mana daratan? Pegunungan. Apa lagi? Nah, daratan dulu. Yang mana daratannya? Sawah itu daratan. Pegunungan itu termasuk daratan apa? Daratan tinggi. Kemudian tahu nggak
Tebak pohon. Apa lagi? Apa? Ayo. Membakar hutan. Ini kan? Hutan habis dibakar-bakar sama manusia. Nah, hari ini kita akan belajar tentang apa? Penampakan alam. Nah, kita akan masuk ke materi kita daratan dan perairan. Berikut Ibu tampilkan slideshow-nya. Pilih satu persatu materinya, teman. Penampakan alam wilayah daratan. Berikut ini adalah beberapa contoh penampakan alam wilayah daratan. Gunung, bukit, dataran tinggi, dataran rendah, pegunungan, perbukitan, pantai, tanjung. Pilih satu persatu penampakan alam wilayah daratan ini. Nah, ini yang tadi kalian sebutkan. Tadi ada yang sebutkan apa? Gunung. Dataran tinggi, bukan daratan, dataran tinggi. Kemudian ada dataran rendah, ada perbukitan, ada pegunungan, ada pantai, ada tanjung. Nah, sekarang kita masuk, kita lihat satu-satu dari yang ada di depan ini ya. Lalu perhatikan penjelasannya ya. Dataran rendah. Dataran rendah adalah bagian daratan yang datar dengan ketinggian antara 0 hingga 200 meter di atas permukaan laut. Pantai. Kita balik dulu ke dataran rendah tadi. Apa-apa aja yang termasuk dataran rendah? Sawah, apa lagi? Tempat pemukiman warga juga termasuk. Nah, kita lanjut ya. Pantai merupakan bagian daratan yang berbatasan langsung dengan laut dan merupakan daerah pasang surut air laut. Gunung. Gunung adalah permukaan tanah yang menjulang lebih tinggi dari daerah sekitarnya, teman. Tingginya lebih dari 600 meter di atas permukaan laut. Pegunungan. Pegunungan adalah tempat yang terdiri atas gunung-gunung dengan jumlah lebih dari satu. Paham? Ada yang mau bertanya? Bu, kenapa tadi gunung? Kenapa ada pegunungan? Iya, betul, Asela. Kok gunung itu satu? Kalau pegunungan itu ada beberapa gunung, lebih dari satu, sehingga disebut pegunungan. Tapi kalau dia hanya satu, namanya gunung. Lanjut ya. Pilih satu penampakan alam wilayah perairan. Berikut ini adalah beberapa contoh penampakan alam wilayah perairan. Danau, sungai, teluk, selat. Nah, ada nggak yang rumahnya dekat dengan rawa? Ada. Tahu nggak kalian rawa itu yang mana? Sungai kecil yang dekat-dekat dengan ini biasanya. Tahu? Ada? Ada di kampung. Nah, kalau kalian ke Blame itu ada. Nah, tahu yang tempat ekowisata itu termasuk ke dalam rawa-rawa. Nah, ini kan itu bagi LKPD-nya. Nanti kalian kerjakan sesuai dengan yang ada di tampilan layar ya. Jangan lupa seperti biasa apa yang harus dikerjakan. Jangan terlebih dahulu nama kelompok, jangan kelompok
Ibu yang tunjuk. Cluenya adalah benar di tangan, salah di mulut. Benar di tangan, salah di mulut. Dengarkan pertanyaannya baik-baik. Tes dulu. Oke. 3 ditambah 2, Alzam. 5. Ah, salah. Benar di tangan, salah di mulut. Kalian boleh ketawa kalau salah, nggak apa. Ayo kita mulai ya. Itu tadi contohnya. Oke. 4 ditambah 1, Agustina. Salah. Ini untuk si Laina. 1 ditambah 2, 6. Ya, betul. Iya, betul. Mesti ada ya. Ya, Beatrice. 2 ditambah 5. Jangan mau mikirnya. 2 ditambah 5, 8. Oke. Nalis ya. 1 ditambah 3. 5 gini. Alif. 3 ditambah 3. 7. Salah. Nah, dari yang telah kita pelajari barusan, apa yang dapat kalian ambil kesimpulannya? Ayo, siapa yang mau? Ayo. Tentang daratan tadi. Apakah dulu Bu, umpama nih contoh nih, Bu dulu bukan saya nggak tahu nih bedain mana danau, mana sungai, habis itu tadi apa lagi, rawa-rawa tadi, Bu saya dulu nggak tahu yang mana namanya teluk, yang mana yang namanya selat, pokoknya laut aja semua Bu. Nah gitu. Jadi kesimpulannya, gak ada yang bisa diambil kesimpulan. Nah, yuk coba. Gunung sama pegunungan. Nah, setelah kita belajar ini, apa itu gunung? Satu. Daratan yang dataran tinggi yang lebih sampai berapa? 600 meter di atas permukaan laut. Kalau pegunungan lebih dari 1. Ada lagi? Apa? Anggap apa Alzam? Tadi nggak tahu bedain apa? Teluk. Bukit sama perbukitan. Nah, bukit itu apa Bang? Kok bukit itu? Ya, lebih dari 1. Bagaimana nih pembelajaran hari ini kalian? Menyenangkan nggak? Seru nggak? Mau nggak diulang lagi pembelajaran seperti ini? Nah, baik. Jadi dari pembelajaran kita ini bisa kita ambil kita bisa paham antara perbedaan antara daratan dan perairan, di mana ada banyak daratan-daratan yang dulunya kita belum tahu namanya istilahnya apa. Kita mikirnya itu daratan aja. Begitupun dengan perairan, taunya laut aja, sungai aja. Teluk kita nggak tahu apa itu teluk. Kemudian apalagi tadi? Selat. Ini kan sudah tahu. Jadi dengan pembelajaran yang diharapkan dengan belajar ini kalian paham tentang daratan dan lautan dari tujuan pembelajaran kita kan. Nah, ada yang ingin ditanyakan lagi? Baik, berarti dengan tidak ada yang bertanya, maka pembelajaran kita hari ini sudah selesai. Macam apa kalau udah selesai? Alhamdulillah. Baik, terima kasih untuk hari ini. Lebih dan kurang Ibu minta maaf. Ibu akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
pasca aplikasi sebagai berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar ini? Alhamdulillah baik. Selamat siang. Ya baik, mereka. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan melakukan pasca observasi, di mana sebelumnya kita sudah melakukan kegiatan pra observasi dan juga sudah melakukan pembelajaran di kelas yang saya observasi. Nah, jadi pada kesempatan kali ini setelah ibu melakukan pembelajaran di kelas, bagaimana nih perasaannya? Nah, perasaan saya nih Bu Wendy tadi agak puas lah dengan capaian siswa, tapi masih ada yang kurang juga sih Bu Wendy tadi di kelas dalam proses pembelajarannya masih ada yang kurang lengkap rasanya Bu Wendy. Kurang lengkap itu seperti apa? Nah, kurang lengkap mungkin saat penyampaian materi saya udah coba langkah-langkah yang sudah saya susun itu, kemudian dari ini strategi pembelajaran yang berdiferensiasi sosial emosional yang udah saya menurut saya ini udah saya terapkan, tapi ini masih ada yang kurang tersampaikan ke siswanya Bu Wendy. Kalau terkait dengan area pengembangan, bagaimana area pengembangan selama proses pembelajaran yang telah dilakukan di kelas? Nah, sesuai kesepakatan kita nih kemarin Bu Wendy waktu masa pra observasi, saya kan pengembangannya ingin lebih ke pembelajaran yang berdiferensiasi, di situ ada sosial emosional gitu kan. Pengembangan itu yang saya ngambil pengetahuan murid yang lebih mudah mereka pahami gitu Bu Wendy, tentang yang mereka lihat sehari-hari, masalah daratan dan perairan Bu Wendy. Kemudian di keterampilan mereka juga saya lihat nih mana siswa yang sudah bisa nih masuk ke pembelajaran dengan pembelajaran berdiferensiasi, kemudian sosial emosional mereka bagaimana dengan kawan-kawannya itu penting. Kalau begitu, bagaimana pembelajaran berdiferensiasi itu apakah sudah sesuai dengan harapan? 60% sesuai Bu Wendy, 40%-nya masih belum tercapai gitu Bu Wendy, karena muridnya masih mungkin karena kita tidak sering melakukan pembelajaran seperti itu, jadi mereka masih kurang mengerti, kurang paham. Mungkin pun dari cara saya menyampaikan ke mereka juga mungkin mereka susah menangkapnya Bu Wendy gitu. Tapi kalau keseluruhannya alhamdulillah masih bisa dikondisikan gitu. Jadi siswa yang kurang paham itu bagaimana tindakan lebih dalam menyelesaikan permasalahan tersebut? Nah, yang kurang paham ini saya selalu mengarahkan mereka itu untuk bertanya, jangan malu bertanya. Mungkin mereka juga kurang konsentrasi karena ada yang ribut di kelas Bu Wendy, ada yang lagi kerjain tugas nggak fokus, kemudian ada yang bawa alat tulis, jadi ya harus di push ke mereka gitu. Kita biar mereka bisa paham, nanya jangan malu nanya. Kalau misal ada yang kayak tadi Bu Wendy lupa bawa alat tulis, jadi saya arahkan tuh siapa yang mau masih pinjam ke kawannya alat tulisnya. Alhamdulillah masih sosialnya masih tinggi, dipinjemin gitu Bu Wendy, sehingga kawan yang ini bisa ngerjain karena sudah ada bantuan dari kawannya. Sosialnya di antara teman-teman. Jadi menurut Ibu, apa yang perlu ditingkatkan agar kedepannya tidak terulang kembali dengan pembelajaran? Nah, yang perlu ini saya Bu, soal yang tadi saya apain di kelas, saya harus tingkatkan lagi dalam LKPD. Mungkin kayaknya LKPD saya tadi kurang menarik sehingga mereka kurang fokus, masih suka main-main. Jadi peningkatan di LKPD dan materi yang saya paparkan juga, desain materinya biar mereka bisa lebih tertarik itu memperhatikan apa yang saya jelaskan.
persiapan yang matang untuk setiap kegiatan, dari mulai langkah pembelajarannya Bu Enti, dari mulai apa tuh tentang pembelajaran, lalu materi yang disampaikan, LKPD-nya, habis itu pertanyaan-pertanyaan pemantik yang bisa memacu keinginan siswa itu. Sekali ya rencana mereka yang depan. Nah, jadi kapan nih Bu akan melakukan proses pembelajaran kembali dan Hari Senin Ibu Enti, insya Allah jam 1 2. Iya. semoga untuk pembelajaran berikutnya mereka bisa lebih menerapkan pembelajaran berdifferensiasi secara maksimal yang terintegrasi dengan sosial nasional. Baik, terima kasih Bu Eka waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.